Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara segenap jemaat kekasih Tuhan. Selamat bertemu kembali bersama dalam renungan harian. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dipuji dimuliakan Dikau selalu. Banyak hal yang tak kami pahami, banyak hal yang tak kami mengerti terjadi dalam hidup kami. Lebih ketika yang tidak kami harapkan itu terjadi. Duka cita, pergumulan, kesedihan, dan lain sebagainya. Padahal semua itu terjadi dalam hidup kami bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi kami, melainkan Tuhan sangat menyayangi kami. Olehnya Tuhan kami selalu merindukan untuk datang kepadamu, supaya kami semakin mengerti hidup ini, maksud dan kehendak-Mu, kasih-Mu kepada kami. Saatnya firman-Mu diberitakan, layakkan, ampuni kami dan perdengarkanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dalam perikop sukacita sesudah duka cita. Berilah tempat bagi kami dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita karena kamu telah berduka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman,
Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar? Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Amin. Firman Tuhan. Mari kita renungkan firman-Nya dalam sorotan tema surat yang menduka citakan. Surat umpama diong penah, grieving letter. Bapak Ibu saudara-saudara, pernahkah kita menerima surat yang isinya membuat kita berduka cita? Tentu saja tidak ada di antara kita yang menginginkan hal sedemikian itu terjadi. Apalagi zaman sekarang ini juga sudah sangat jarang orang menggunakan surat untuk menyampaikan pesan. Sudah sangat jarang orang mengirim surat untuk memberitakan pesan. Semua serba digital. Tetapi itulah yang dialami oleh jemaat di Korintus. Nah, kalau kita membaca surat 1 dan 2 Korintus, kita akan menyaksikan ada begitu banyak persoalan di dalam gereja di jemaat Korintus. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam suratnya, dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 4 bagian A. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Paulus menuliskan surat untuk menegur kesalahan-kesalahan mereka dengan maksud supaya mereka menyadarinya. Apa yang terjadi sesudah itu? Akibatnya terjadilah sebuah kesadaran dari jemaat Korintus. Apa artinya pertobatan yang sejati di dalam Tuhan? Bisa kita saksikan dalam ayat yang ke-8 sampai 11. Memang mereka sempat berduka cita membaca surat Paulus yang menegur kesalahan mereka. Tapi di balik duka cita itu lahirlah sukacita. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Sebab kata Paulus, duka cita mereka adalah kehendak Allah yang membawa kepada pertobatan, dan pertobatan itu menghasilkan keselamatan. Beda dengan duka cita yang berasal dari dunia yang menghasilkan kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimanakah respon kita ketika kita membaca surat cinta dari Tuhan, ketika kita membaca Alkitab itu? Adakah kita juga mengalami duka cita setelah mendengarkan teguran Tuhan dari firman-Nya? Duka cita yang mengantarkan kita kepada pertobatan yang sungguh-sungguh sehingga hati kita mengalami sukacita yang besar. Hanya hati yang terbuka di hadapan Tuhan, lalu kita bisa mengalami semua itu. Amin firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu Engkau perdengarkan lagi. Buat kami paham, ampukan kami melakukannya sehingga kami memahami apa arti dan makna kenyataan-kenyataan yang kami hadapi.
Engkau selalu mau hidup kami semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Dan terkadang Tuhan memakai hal-hal yang tidak kami inginkan, bahkan duka cita, lebih mengenai kehidupan iman kami. Tuhan mau iman kami berjalan dengan baik, kehidupan iman kami berjalan dengan baik. Dan terkadang Tuhan menegur kami agar kami kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa di surga. Dan olehnya kami terus menyerahkan hidup kami. Tuhan bimbing sertai kami dalam rumah tangga kami, tugas pekerjaan, tanggung jawab, bahkan pelayanan yang Tuhan beri. Juga di dalam menyatakan buah-buah iman percaya kami, teguhkan mampukan kami semua. Dan anak-anak kami biarlah juga bertumbuh di dalam iman yang teguh. Olehnya tolong perlengkapi kami selalu. Mampukan kami sebagai orang tua untuk bertanggung jawab dalam hal itu. Yang berduka cita kami serahkan hamba-Mu, keluarga Bapak Yes Maliku. Teguhkan, kuatkan yang sedang berduka. Dan juga beberapa anggota jemaat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh hamba-Mu, orang tua kekasih kami, Bapak Profesor TR Andi Lolo yang harus dirawat kembali di rumah sakit. Juga Nyonya Ludia Saloko, menantu Ibu Lince Sipi, Bapak Roy Kapoh yang harus kembali cuci darah, Ibu Susi Lusito, Jurnel, Ibu Eko Demus Soreang, Mama Aldi, Bapak Yusuf Dengan, Nyonya Diaken Nyonya CH Dengan, Julius Dengan, Nyonya Diaken Nyonya CH Dengan, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Esther Tumembo, Bapak Matius, Nyonya Matius Ruru, Ibu Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Ibu Giring Kala Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Nyonya Naomi Marten Bunga, Bapak Filipus Silambi juga sudah keluar dari rumah sakit dalam pemulihan. Jill Karoen yang juga dalam pemulihan. Bapak Agustinus Aparangan juga dalam pemulihan. Saudari Liliani, Omah Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Ludia Pariallo, Bapak Nyonya Margareta Sarra, Ibu Mathilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Nyonya Peter Tena, Ibu Yudit Sagena, Saudari Novani Matu, hamba-Mu Bapak Pendeta Kristor Borus Sampetoding, Aaron Rama Buatasik, Bapak Peter Tena, Bapak Yakobus Pagiling, Diaken Nyonya Deciana Lus Martin, Nyonya Martin Bale, Deciana Lusito, Nyonya Yusuf Siranga, Bapak Daniel Lupang, Heni Bungin, Bapak Pamian Alfarendra Geo, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak Empa Salongan, Nyonya Depa Layukan, Bapak Yunus Lampung Salu, Bapak Musa Tina, dan lain sebagainya. Berikan yang terbaik, teguhkan iman dan pengharapan. Kami percaya jemaat-Mu selalu Tuhan kasihi, selalu Tuhan berkati dan Tuhan sertai dalam hidup mereka. Gereja-Mu Tuhan berkati untuk terus menjadi saksi, menjadi berkat di dunia ini. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Ampukan mereka untuk menyatakan tugas dan tanggung jawab mereka. Berat memang Tuhan, tetapi jikalau Tuhan hadir, mereka akan dimampukan supaya hidup ini lebih baik. Lingkungan kami, masyarakat akan hidup aman dan damai, tentram, sejahtera selalu. Kami doakan hidup kami, Tuhan berkati dan lindungi kami.
Sambut sempurnakan doa kami ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman-Nya sudah kita dengarkan. Shalom dan selamat bertemu di lain waktu dan kesempatan.